Valius yang berkomunikasi lewat WA dengan saya. Terima kasih, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, masyukurillah, pada siang hari kita bisa bersilaturahim, dan saya diberi satu subtema tentang Islam, demokrasi, dan praktek nyata pemerintahan di Indonesia. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin bahwa banyak yang lebih berkompeten di ruangan ini untuk bicara tentang elemen-elemen dalam subtema ini. Ada tentang Islam, demokrasi, kemudian praktek nyata pemerintahan. Bahasa pemoderator tadi, Islam berhadapan dengan demokrasi. Kata berhadapan ini sudah terlalu sering kita dengar Bapak Ibu dalam kosakata keseharian kita. Dan saya lebih suka berhadapan ini kita coba carikan kata lain. Apakah mungkin dan memang seharusnya Islam itu tidak berhadapan dengan demokrasi, tetapi justru bersandingan dalam artian bahwa demokrasi yang telah kita pilih sebagai sistem di Indonesia ini bisa mendapatkan isi dari nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Sebagaimana demokrasi juga diisi dengan nilai-nilai kearifan yang lain yang dikenal oleh umat manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya memilih untuk tidak menggunakan kata berhadapan? Kita sekarang berada di Aula Nurholis Masjid, seorang cendekiawan Muslim yang salah satu dari hal yang berulang-ulang beliau sebut di dalam tulisan-tulisan beliau adalah kutipan dari Al-Quran Al-Karim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Al-ayat. Katakan wahai ahli kitab, saudara-saudara kami kaum Nasrani dan Yahudi, dan juga sebenarnya seluruh kita umat manusia, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita bersama mencari titik temu kalimatun sawa. Jadi common platform. Inilah bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang menurut saya kita perlu belajar terus-menerus dari almarhum Bapak Nurholis Masjid dengan segala kontroversi beliau. Tapi dalam hidup beliau mencoba menawarkan di dalam hal-hal besar yang kita hadapi sebagai bangsa, termasuk juga sebagai umat beragama, untuk jangan putus berikhtiar untuk mencari konsensus atau kesepakatan. Yang namanya konsensus tentu ada niat baik dari seluruh pihak. Dan itu sebenarnya praktek yang bagi saya adalah salah satu yang paling berharga yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau kita membaca risalah-risalah proklamasi, bagaimana perdebatan di antara para pendiri bangsa kita akan menemukan di balik kata-kata perdebatan yang sangat keras itu mereka punya semangat persaudaraan yang sangat dalam. Jadi semangat untuk mencari konsensus, mencari titik temu bagi bangsa yang akan lahir ini harus ada. Semangat itu kuat sekali. Dan alhamdulillah itulah yang terwujud di dalam Pancasila dengan 5 silanya dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu saudara sekalian, saya menyampaikan ini karena saya melihat bahwa dalam situasi kita berbangsa akhir-akhir ini, kita terlalu mudah menghadap-hadapkan hal-hal baik dalam hidup kita. Kita letakkan secara diametral dan kita pertentangkan. Hal-hal yang satu adalah kearifan ilahiyah, yang satu lagi adalah kearifan insaniyah antara Islam dan demokrasi. Tentu tidak bisa disandingkan begitu saja, tetapi karena kita bicara sebagai dua term katakanlah, maka sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kearifan insaniyah itu pasti bersumber dari akal budi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ada kebaikan-kebaikan di dalam. Itu yang saya percayai Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga bagi saya antara Islam dan demokrasi itu tidak usahlah dicari titik-titik perbedaannya dan lalu kemudian dibesar-besarkan. Mari kita mencoba melihat elemen-elemen dasar dari demokrasi misalnya.
Kemudian elemen-elemen dasar di dalam Islam khususnya tentang pemerintahan atau praktik politik Islam misalnya. Apakah elemen-elemen ini bersesuaian? Ataukah elemen-elemen ini ternyata bertentangan sampai pada tingkat yang tidak bisa ditemukan konsensus di antara keduanya? Saya percaya elemen-elemen itu banyak persesuaian. Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan ahli dalam teori politik, tapi kalau baca sedikit-sedikit kan demokrasi itu punya beberapa idiom yang sering kita dengar dan kita baca lalu dielaborasi sebagai bagian dari inti berdemokrasi. Ada di situ tentang keadilan, ada persamaan, ada hak-hak asasi manusia, ada proses politik yang transparan dan akuntabel, ada sistem yang memungkinkan agar seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya dengan setara dan sama. Kalau kita bicara di tataran elemen-elemen dasar ini, makanya sama seperti itu juga Islam dengan seluruh khazanah keilmuannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis atau di dalam legasi hidup berupa rentang yang panjang sekali dari abad 7 sampai abad 13 katakan misalnya, atau lebih kita perpanjang lagi sampai jatuhnya kekhalifahan di Turki terakhir dinasti Ottoman, kita akan menemukan bahwa di dalam rentang yang sangat panjang itu semua elemen ini ada. Sejarah itu Bapak Ibu Saudara sekalian kan pilihan. Kita mau mengacu pada 1-2 praktik abnormal yang terjadi, ataukah kita berbicara berdasarkan mainstream dari peradaban? Kalau kita bicara dari 1-2 praktik abnormal yang terjadi, maka saya khawatir Bapak Ibu, nanti 20, 30, 40, 50 tahun orang ketika menulis Indonesia pada periode kita, yang akan dia tulis adalah perpecahan dan polarisasi pasca Pilkada Jakarta. Itu kalau mau cari yang bagian yang abnormal. Ini kira-kira abnormal apa normal? Karena kita sadar ini abnormal, ya marilah kita berusaha berikhtiar supaya normal lagi. Dan memang dalam masa-masa seperti ini, yang paling berat bagi kita semua adalah menjaga akal sehat kita. Khususnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bagi seorang Muslim, saya ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, la takunu imma'atan, takunu in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na, walakin waktinu amfusakum. Kata Rasul, dunia itu boleh berputar seperti apapun, terbalik-balik, tapi tetaplah konsisten pada kebenaran. Doing good for God. Ya, kita kerja itu karena Allah, bukan karena mencari pujian manusia. Jangan menjadi orang yang kata Rasulullah SAW, kalau orang baik, lingkungan baik, maka kita ikut berkontribusi baik. Tapi kalau orang buruk, ya kita sepadanin juga. Kita lawan juga buruk. Orang rekayasa, orang manipulasi, kita manipulasi juga. Itu tidak seperti itu. Jaga akal sehat, jaga values kita. Nah, kalau elemen dasar demokrasi, bapak-bapak dan saudara sekalian seperti itu, ya, maka di dalam praktek Islam juga sesungguhnya tidak jauh dari itu. Kalau kita bicara Islam dalam konteks pemerintahan misalnya, ya pemerintahan Islam itu ada Pak, dan itu terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu tidak punya dimensi politik, itu orang yang naif dan tidak pernah baca sejarah. Bagaimana suatu peradaban yang tidak punya sistem politik bisa kemudian mempengaruhi sampai sekarang hampir 1,5 miliar orang, bisa merubah wajah peradaban luar biasa. Bahkan peradaban klasik itu menemukan bridgingnya dengan peradaban Islam sehingga lahirlah Renaissance di Eropa. Artinya ini suatu peradaban besar yang pasti di dalam peradaban itu ada sistem politik dan pemerintahan yang baik. Sistem politik dan pemerintahan yang baik. Apa itu? Kalau kita melihat dari keseluruhan, ya tentu akan panjang sekali, tapi sedikit saja saya sampaikan dari apa yang saya ketahui, bahwa dari sejak awal di dalam Islam itu sebagai bagian dari tadi semangat untuk selalu mencari yang terbaik untuk semua. Saya dengar tadi Pak Rektor menyebut tentang Piagam Madinah yang di dalam pembukaan.
Itu bagian dari konsensus. Kemudian bahkan ketika Piagam Madinah itu kemudian harus menemukan ruang yang lebih luas agar dia menjadi contoh bagi tidak hanya sekelompok kecil orang di Madinah, tapi juga untuk seluruh jazirah Arab dan bahkan seluruh umat manusia. Maka kemudian Rasulullah SAW membuka jalur komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan orang-orang yang ada di Mekah. Resistensi besar sekali. Kemudian sampai terjadi satu masa yang disebut atau satu kejadian Sulhul Hudaybiyah, di mana Rasul kemudian bernegosiasi dengan orang-orang di Mekah. Negosiasinya apa Bapak Ibu? Sederhana. Salah satu inti dari negosiasi itu adalah, ini bagian dari membangun konsensus. Ketika perjanjian itu akan ditulis, maka sisi Rasul itu disebut ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, saya nggak mau ada Rasulullah di situ. Kalau ada Rasul, kami nggak akan berperang sama Anda. Tapi menurut kami Anda bukan Rasul. Jadi kalau Anda tulis Rasul di situ, kita tidak setara. Para sahabat protes. Kemudian Rasul mengatakan, ya udah, buang saja kata Rasulullah. Tulis di situ ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Banyak protes pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan, gimana? Apakah ini artinya ada keretakan dalam sistem keyakinan kita? Apakah ini artinya kita tidak sekonsisten awal untuk berjuang dengan harga apapun untuk menegakkan kebenaran? Kata Rasulullah SAW, tidak. Ada tujuan yang jauh lebih besar. Karena kalau saat itu tidak terjadi persetujuan Hudaybiyah, umat Islam pasti akan masuk ke Mekah, pasti akan menaklukkan Mekah, tapi dengan kos yang besar. Maka Rasul memilih untuk tidak usah ada kos apapun, tahun depan bisa masuk Mekah, atribut Rasulullah gak apa-apa disingkirkan, dipaksa untuk kembali ke Madinah, kita kembali ke Madinah, kata Rasul. Yang penting tahun depan semua urusan selesai dengan biaya atau dengan kos bagi kemanusiaan yang paling rendah. Maka kemudian itu menjadi tradisi selalu di dalam perluasan ajaran Islam itu kedamaian, termasuk ke Nusantara, itu yang menjadi awal dari segala sesuatu. Nah, ini semangat untuk mencari konsensus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dipersempit elemen-elemen pemerintahan Islam itu, yang pertama adalah ya tadi itu semangat konsensus itu, yang kemudian dilembagakan dalam satu konstitusi. Maka kalau mitsaqiyah ya, atau konstitusionalitas itu disebut sebagai elemen pertama dalam pemerintahan Islam, benar seperti itu. Jadi selalu mitsaqiyah ya, jadi kesepakatan yang merangkum semua. Di dalamnya ada hak dan kewajiban para warga negara yang sama di dalam pemerintahan itu. Satu konstitusi itu selalu Bapak Ibu temukan di semua peradaban Islam yang ada, sepanjang-panjang peradaban Islam itu. Tidak pernah ada peradaban yang diatur dengan semangat barbarian atau yang menang, yang kuat memakan yang kalah. Tidak pernah ada peradaban Islam sekecil apapun negaranya yang tidak punya atau tidak memiliki mitsaq. Selalu ada mitsaqiyah, konstitusionalitas. Saya pikir ini juga yang merupakan ciri ya Bapak Ibu dari apa yang kita sebut dengan demokrasi sekarang. Jadi selalu ada konstitusi. Bahkan dalam Islam itu ada tradisi untuk melembagakan konstitusi yang tidak tertulis, yang disebut dengan al-akhlaqul karimah, dan itu menempati posisi yang sangat penting. Maka ketika sekarang ada orang bicara tentang apa yang istilahnya keadaban publik, apa namanya itu, civility, public civility, keadaban publik, bagaimana kita merawat ruang publik. Kan merawat ruang publik itu bukan dengan undang-undang saja, bukan dengan perangkat hukum saja, tapi dengan nilai-nilai yang kita yakini oleh kita semua, suatu individu secara kolektif di suatu masyarakat.
Nah ini juga diajarkan di dalam peradaban Islam. Maka konstitusionalitas di dalam Islam itu tidak terbatas pada aspek yang tertulis saja, tetapi bahkan aspek-aspek yang menyangkut keadaban publik, etika kita berbangsa, pola-pola interaksi terbaik untuk menunjukkan potensi seluruh elemen yang ada, itu juga ditradisikan dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga dalam konteks pemerintahan itu ada elemen yang sangat lekat dengan tradisi Islam yang disebut dengan asyura atau partisipatoris, bermusyawarah. Di dalam Islam, di Al-Quran itu disebut 2 kali secara eksplisit, dan di dalam hadis-hadis Rasul itu dielaborasi bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang sangat sensitif. Syuro atau partisipasi masyarakat bermusyawarah untuk mencari sesuatu yang terbaik. Praktek-praktek kita hidup bersama di dalam suatu negara, dalam suatu bangsa, suatu masyarakat, itu menjadi salah satu elemen utama di dalam pemerintahan Islam. Dan itu terus-menerus ditradisikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya singkat saja, ada yang disebut dengan al-mas'uliyah atau akuntabilitas. Ini juga selalu ada dalam bentuk yang bermacam-macam di dalam tradisi politik Islam. Kalau bentuk yang paling awal misalnya seperti kata Abu Bakar ketika dia diangkat sebagai khalifah, "Ulitu alaikum wa lastu bi khairikum in ata'tullaha fa'atiuni wa in asaitullaha fala ta'ata li alaikum." Abu Bakar mengatakan, saya diangkat sebagai pemimpin kalian walaupun saya bukan yang terbaik. Kalau saya taat kepada konstitusi ini, kepada piagam Madinah, kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang telah kita sepakati, taati saya. Tapi kalau saya mengingkari konstitusi, kalau saya meninggalkan prinsip-prinsip yang telah disepakati, kalian tidak punya kewajiban untuk taat pada saya. Ini kan suatu pemimpin yang menurut saya membangun akuntabilitas yang luar biasa di awal. Bahkan ketika Umar juga dalam sejarah itu mengatakan, luruskan saya, ada satu yang berdiri kemudian mengeluarkan pedang dan mengatakan, saya akan luruskan kamu Umar kalau kamu bengkok dengan pedang. Kira-kira ada nggak masyarakat berani bilang sama Pak Camat itu? Atau kepala desa atau gubernur misalnya? Tidak ada. Ya, Pak Abdul Marati bilang. Nah itu bagian ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada memang satu hal yang dianggap kompleks, tapi sebenarnya tidak kompleks menurut saya terkait dengan masalah sovereignty atau kedaulatan. Antara Islam sama demokrasi, ini yang berdaulat siapa sih? Ini yang titik yang sering sekali menjadi pertentangan. Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat. Kalau dalam Islam itu kedaulatan Tuhan. Benar nggak seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemimpin dalam Islam itu ketika Rasulullah SAW itu diberikan 2 gelar. Gelarnya itu adalah pertama Khalifah Rasulullah, pengganti Rasul. Yang kedua Amirul Mukminin, pemimpin dari orang-orang yang beriman. 2 gelar ini, bapak-bapak dan saudara, itu sebenarnya melambangkan bagaimana konsep akuntabilitas itu dicoba untuk dibangun di dalam sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, Khalifah Rasulullah itu menunjuk kepada pertanggungjawaban vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Anda sebagai pejabat publik itu bertanggung jawab sama Tuhan. Dan ternyata konsep itu ada di dalam pemerintahan kita. Presiden ketika disumpah dengan nama Allah, gubernur ketika disumpah dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah kalau Islam. Kemudian kalau Hindu misalnya Om Atah Paramawi Sesa, saya hafal karena saya sering melantik pejabat Hindu di NTT. Demikian pula yang Kristen Katolik. Jadi sebenarnya pola akuntabilitas yang dibangun di dalam Islam yang ada 2 sayapnya. Pertama, akuntabilitas vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kemudian akuntabilitas horizontal kepada sesama manusia dan kepada masyarakat secara umum itu ada juga di dalam demokrasi, minimal di Indonesia. Nah, kalau Khalifah Rasulullah itu merujuk kepada akuntabilitas vertikal tadi, maka Amirul Mukminin itu merujuk kepada tanggung jawab publik dia sebagai pemimpin kepada seluruh rakyatnya, bagaimana rakyat itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebaik-baiknya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tradisi-tradisi tertulis yang kita peroleh, seluruh rakyat pada masa itu ketika mereka bicara dengan pemimpinnya untuk hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara selalu mengatakan ya Amirul Mukminin. Jadi ada awareness di masyarakat bahwa mereka bisa membedakan. Ini orang punya dua dimensi. Dia pemimpin bertanggung jawab sama Allah sebagai seorang manusia, sebagai pemimpin, tapi juga dia punya kewajiban kepada saya sebagai rakyat, saya rakyatnya. Maka rakyat ketika menghadapi pemimpinnya itu memanggil pemimpinnya dengan dimensi yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau menyangkut hak dan kewajiban, saya mengatakan ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpin orang-orang beriman dalam konteks sebagai kepala negara. Tapi ketika bicara tentang kewajiban agama, maka bicaranya ya Khalifah Rasulullah. Wahai Khalifah. Jadi ini bagian dari bahwa sesungguhnya akuntabilitas itu dibangun dalam seluruh dimensi. Dan ini menurut saya praktik yang baik, dan ini juga yang terjadi di negara kita, sehingga ringkas dari apa yang saya sampaikan ini dengan simplifikasi yang mungkin tidak termaafkan secara akademik, saya bisa mengatakan bahwa sesungguhnya antara Islam dan demokrasi itu banyak titik-titik temunya. Ada elemen-elemen dasar yang sama, dan kalau kita letakkan semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu di dalam tradisi Islam atau bahkan tradisi seluruh agama, bahwa kita beragama ini kan di dunia adalah untuk berkontribusi dan menghadirkan kebaikan. Saya pernah diwawancarai beberapa hari yang lalu oleh satu tim gitu dari teman-teman dari UI yang kebetulan ada penelitian yang mereka lakukan tentang merawat nilai Indonesia. Jadi beliau itu salah satu pertanyaannya adalah kalau Bung Karno misalnya itu menyebut Pancasila itu atau mengekstraknya menjadi Trisakti ya kalau tidak salah. Trisila ya. Trisila. Kemudian kalau Gus Dur itu misalnya menyebut bahwa esensi dasar dari Pancasila itu adalah pluralisme. Kemudian disebutkan juga misalnya Bapak Joko Widodo lebih suka mengoperasionalkan seluruh Pancasila itu dalam satu rangkuman, misalnya untuk membangun nilai itu revolusi mental misalnya. Nah, beliau nanya saya, kalau tuan dulu apa? Saya sampaikan pada waktu itu bahwa bagi saya itu Pancasila kalau disingkat dalam satu rangkaian kata yang pendek, bagi saya dia adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Kenapa kemanusiaan yang berketuhanan? Pertama, kalau kita lihat dari 5 sila itu, saya melihat bahwa ada satu hal yang terkait dengan ketuhanan secara langsung, sedangkan empat lainnya itu adalah berkaitan dengan ranah kemanusiaan. Itu satu. Yang kedua, ketuhanan kita ini sebenarnya kan batu ujinya adalah pada kemanusiaan. Tidak ada batu uji yang lain. Jadi Anda bertuhan, saya bertuhan, kita semuanya bertuhan, beragama, batu ujinya pada kemanusiaan. Jadi kalau kemudian dalam tatanan bermanusia kita melakukan hal-hal yang merusak kemanusiaan itu, ya sesungguhnya kita ingkar pada ketuhanan. Nah, apa yang
rumuskan di Pancasila dan yang saya pahami kemanusiaan berketuhanan itu sekali lagi menunjukkan bahwa sesungguhnya para pendiri bangsa kita itu sejak awal berupaya mencari konsensus, mencari nilai-nilai yang terbaik dari seluruh hazanah-hazanah yang ada di Nusantara ini, lalu mereka sampai ke Pancasila, dan itulah modal bagi kita untuk membangun Republik yang kita cintai. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun praktik nyata pemerintahan di Indonesia yang menurut saya dengan konstruksi seperti itu tidak ada kesulitan sama sekali. Di dalam kita misalnya memformulasikan satu aturan sektoral yang kita harapkan bisa mengakomodir nilai-nilai kemuliaan yang ada di agama, khususnya nilai-nilai universal. Saya pikir tidak ada masalah sama sekali. Dan itu kita lakukan. Contoh misalnya di NTB, ketika kita ingin misalnya untuk menjadikan NTB itu lebih beriman, kan visi NTB itu beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Ketika kita ingin menjadikan NTB lebih beriman, itu kita tidak masuk kepada formalisasi, kita tidak masuk kepada proses membuat regulasi yang mengedepankan formalisasi, tapi kita mencari nilai-nilai di dalam Islam yang bisa juga dimanfaatkan pada saat yang sama oleh siapapun, oleh masyarakat NTB secara keseluruhan untuk mendapatkan kesejahteraan, kemajuan dan kebaikan, dan itu yang kemudian kita jadikan landasan untuk menyusun regulasi-regulasi. Jadi ketika NTB misalnya mengeluarkan regulasi tentang perlindungan ibu dan anak, ya itu juga terinspirasi dari nilai ketuhanan itu. Tidak dalam bentuk perda syariah, tetapi siapa sih yang bisa mendebat, yang mau mendebat bahwa memperhatikan ibu dan anak itu kurang syariahnya? Kan tidak ada. Itu sangat syariah. Itu jauh lebih esensial dari dari hal-hal yang mungkin lebih sering dikutip, ya, lebih seksi secara publik, tapi sesungguhnya tidak esensial untuk membangun negara kita dan bangsa kita. Di NTB misalnya ada pergub tentang pemberian ASI eksklusif, itu juga dari nilai ketuhanan. Bagaimana kita bisa menjalankan amanah sebagai manusia yang berketuhanan kalau kita tidak memastikan anak-anak kita itu tersiapkan dengan baik sejak dia kecil dan mendapatkan asupan yang terbaik. Dan banyak lagi yang dihasilkan, dirumuskan di Nusa Tenggara Barat dengan inspirasi dan nilai-nilai ketuhanan, keagamaan, keislaman yang juga membawa manfaat untuk semua. Saya pikir semua kita perlu untuk menawarkan, mengelaborasi apa-apa yang baik dari yang kita miliki untuk Republik ini, dan bersama-sama dengan apa-apa yang baik yang dimiliki oleh saudara kita, yaitulah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.